Di luar dugaan ya, teman-teman, Liverpool kalah 3 kali berturut-turut di English Premier League. Kapan terakhir kali Liverpool kalah 3 kali berturut-turut di English Premier League? Saya sendiri tidak ingat, maka itu saya penasaran. Jadi saya cari tahu. Pada saat saya melakukan riset saya menemukan jawabannya. Yakni terakhir kali Liverpool kalah 3 kali berturut-turut di English Premier League saat Liverpool masih dilatih oleh Brendan Rodgers, yang sekarang adalah pelatih dari Leicester City. Kapan? Musim 2014-15. Kalahnya lawan siapa? Lawan Newcastle, lawan Chelsea, dan juga lawan Palace. Ini fakta-fakta yang penting kalian ketahui. Karena ini juga menunjukkan bagaimana progres Liverpool pada saat ditangani Klopp. Yakni ini adalah pertama kali Klopp merasakan timnya kalah 3 kali berturut-turut di Premier League. Dan sekarang ini mereka baru saja kalah lawan Leicester City. Sebelumnya kalah lawan Manchester City. Sebelumnya lagi kalah lawan Brighton. Kelihatanlah sekarang Liverpool sudah jauh ketinggalan dari tim-tim lain yang sekarang sedang berjuang untuk menjadi juara di English Premier League musim ini. Ada City, Leicester, menang lagi, ya kan? MU, kemudian di bawah Liverpool ada Chelsea yang akan menghadapi Newcastle. Jika Chelsea menang, maka Chelsea akan mengambil posisi dari Liverpool untuk sementara. Karena semuanya memang masih bersifat sementara. Yakni Chelsea akan berada di peringkat nomor 4. Dan pada saat Liverpool kalah 3 kali berturut-turut sebelum di musim ini, yakni di musim 2014-2015 tersebut, Liverpool mengakhiri musim kompetisi berada di peringkat nomor 6. Jadi harus hati-hati nih Jurgen Klopp. Jangan sampai ia gagal membawa Liverpool untuk berkompetisi ya di UEFA Champions League atau juga di Europa League. Wah, jangan sampai juga dong nasibnya sama seperti Arsenal ya. Tapi Arsenal kan kualitas pemainnya tidak sebaik yang dimiliki oleh Liverpool. Kok Liverpool bisa kalah lagi nih? Apa sih persoalan di Liverpool? Nah, teman-teman kalau ingat konten yang saya buat tentang Liverpool saat kalah lawan City, saya sudah jelaskan dan tegaskan bahwa their problem is at the back, di center back, dan juga di kedua full back yang tampaknya tidak bisa menjalin kerjasama yang baik dan juga komunikasi yang tegas di antara mereka dengan para center back. Sebetulnya riskan juga sih bagi Jurgen Klopp jika ia tetap menerapkan strategi menyerang di pertandingan ini. Karena kan defense Liverpool belum solid, apalagi ada pemain baru yang diturunkan oleh Jurgen Klopp di game ini kan, Ozan Kabak, yang dipinjam dari Schalke hingga akhir musim. Tapi mau tidak mau saya kira Klopp perlu menerapkan strategi menyerang dan juga pressing, karena Liverpool butuh kemenangan. Mereka sudah tertinggal jauh dari tim-tim lain yang berada di atasnya. Dari segi kemenangan, ya kan, dari segi mengoleksi 3 poin secara konsisten. Contoh Manchester City, MU ya ada juga sih gagal, tapi kan mereka juga banyak sudah meraih kemenangan. Leicester apalagi. Dan di bawah mereka nih, di bawah Liverpool nih ada Chelsea. Nah, Chelsea juga sekarang lagi mengejar nih untuk masuk ke top 4 zone. Ya, jadi Klopp mau tidak mau nih harus menerapkan strategi menyerang. Ya bagus saja sih menerapkan strategi menyerang, tapi ya seperti apa nanti koordinasinya di antara para pemain di tengah. Belakang kita sudah tahu nih tidak solid, di tengah ini seperti apa. Jangan sampai para pemain di tengah ini ya istilahnya keluyuran aja nih di atas lapangan. Tapi mereka tidak membantu lini pertahanan. Kita perlu ya benar-benar nih mencermati nih kenapa Liverpool kalah. Jadi saya juga tidak ingin ngasal analisa pertandingan ini. Maka itu saya ingin dulu pertama membahas line up. Dari Leicester, Kasper Schmeichel kita tahu anak dari legenda MU, mantan pemain MU tentu, Peter Schmeichel, Amarte, Johnny Evans, Soyuncu yang sebelumnya juga cukup lama absen ya. Sekarang kita tahu ia sudah mulai bisa bermain bagi Leicester City. Pereira, Ndidi, Tielemans, dan bagusnya Tielemans walaupun ia adalah defensive midfield tapi ia punya visi yang baik untuk memberikan umpan-umpan jarak jauh ya. Atau long ball passing. Albrighton, okay, good player. Madison luar biasa. Ini adalah otak permainan dari Leicester ya. Ia adalah pemain yang kreatif. Ia yang selalu mendikte permainan Leicester dari lini tengah. Harvey Barnes adalah pemain yang melakukan pergerakan cepat dan juga akurasi tendangannya ini perlu diwaspadai. Jamie Vardy kita tahu ya, siapa lagi nih yang akan meragukan Jamie Vardy pada saat ia mendapatkan peluang di dalam kotak penalti. Ya, conversion rate-nya bagus dan ia mendapatkan beberapa peluang dari dalam kotak penalti dan akhirnya ia bisa mencetak gol. Oke, 12 gol bagi Vardy. Kita tahu top scorer untuk sementara di Premier League adalah Salah, dan dari Liverpool Mane, Firmino, Salah, trio Firmansyah, Curtis Jones, Wijnaldum, Milner. Sayang Milner harus keluar ya, saya kira tidak mengecewakan juga permainan Milner. Thiago masuk, oke, not bad Thiago, but still seperti yang saya jelaskan bahwa covering
ke pertahanan, apalagi dalam urusan untuk mengambil bola dari kaki para pemain tim lawan nih, tidak sebaik yang dilakukan sebelumnya oleh Milner. Oke, Thiago not bad, tapi saya melihat pemain ini ceroboh juga ya pada saat coba untuk menghentikan pergerakan para pemain Leicester. Ya, sepertinya ia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, apalagi ia terlihat mencoba untuk mengandalkan postur tubuhnya yang kekar untuk menghalangi pergerakan para pemain Leicester. Nah, itu juga membuat ia kesulitan ya untuk bisa mengimbangi pergerakan para pemain Leicester yang mengandalkan kecepatan. Robertson, Henderson, Ozan Kabak, dan juga Trent Alexander-Arnold. Bersama Liverpool kali ini tetap Liverpool mengandalkan Alisson sebagai penjaga gawang. Padahal Alisson sudah salah kan di game lawan City. Dari jalannya pertandingan ya sudah dilihat lah dari menit 0 Liverpool banyak mengancam pertahanan dari Leicester. Tapi sayang juga nih, Salah sepertinya tidak bisa mengeksekusi peluang-peluang yang coba ia ciptakan. Saya tidak melihat memang sih ada peluang yang banyak dari Salah yang on target. Ada satu kan yang Schmeichel tahan terus mendekat ke Mane tapi bisa di clearance saya kira oleh Ndidi. Dan juga Firmino mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Bagus juga ini form dari Kasper Schmeichel. Para pemain Liverpool memberikan pressing ya atau high pressure secara man to man. Jadi satu pemain Liverpool akan memonitor pergerakan satu pemain Leicester dan itu menyulitkan para pemain Leicester untuk membangun serangan. Oleh karena itu mereka pilih untuk memberikan umpan-umpan jarak jauh dan mereka juga menciptakan banyak peluang kan di babak pertama, meskipun yang saya perhatikan tuh yang on target tuh yang dari Vardy, yang dari header. Bagus juga tuh save dari Alisson, ada juga Vardy kena tiang kan. Jadi ya sebetulnya sudah ada tanda-tanda tuh bahwa defense Liverpool jika tidak konsentrasi penuh ya, jika mereka ini tidak sinkron nih pergerakannya di belakang ya, bisa saja Leicester mencuri gol. So second half started. Ya, seperti biasa nih Liverpool keluar menyerang. Yes, they can score. Very good goal. Firmino terlihat perannya luar biasa kan dalam gol yang dicetak oleh Salah. Bagaimana ia bisa melakukan pergerakan cepat dan juga memberikan no look pass, ya itu adalah pass lah kan, dia mendorong bola ke belakang dan Salah bisa mengeksekusi peluang yang ia peroleh di babak kedua. Setelah di babak pertama juga ia mencoba untuk melakukan shooting tapi gagal, coba untuk cetak gol tapi gagal di save oleh Schmeichel. Bagus nih Liverpool sudah unggul menit ke-67. Ya udah, Liverpool tinggal mengandalkan counter kan, biasa itu yang dilakukan Liverpool. Tapi sayangnya cara bertahan mereka nih tidak disiplin. Memang Maddison bisa mencetak gol itu kan dari free kick. Nah, tapi sebelum free kick Maddison itu cetak gol, ya teman-teman perhatikan sebelumnya 2 kali Maddison mendapatkan Leicester mendapatkan tendangan bebas di area yang sama yang dieksekusi oleh Maddison tapi tidak sempurna. Ya, kenapa ini bisa ada pelanggaran untuk ketiga kalinya? Nah, karena ada pemain yang out of position. Siapa pemain yang out of position? Ya antara Ozan Kabak atau Trent Alexander-Arnold. Sehingga ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di sana karena mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan para pemain Leicester, terutama adalah Harvey Barnes. Ya, dan juga terlihat Thiago ya tidak sengaja lah ia melakukan pelanggaran kan ke Barnes dan setelah VAR check ternyata bukan penalti ya bagi Leicester. Tapi Maddison bisa mengkonversikan tendangan bebas tersebut menjadi gol. And then yang dikhawatirkan, masa sih Alisson mau salah lagi setelah Salah lawan Manchester City? Ya Salah juga cetak gol sih di game ini. Nah ini yang saya bingung nih ya. Komunikasi antara penjaga gawang dan juga defense harus bagus. Harus konsisten sepanjang 90 menit atau lebih. Sampai peluit panjang dibunyikan. Itu juga saya jelaskan di konten saya sebelumnya tentang Liverpool saat kalah lawan City. Komunikasinya seperti apa nih dengan penjaga gawang kan? Harus bagus komunikasinya. Pada saat memang defense apalagi nih belum solid kan, ada pemain baru pula. Henderson sih tidak buruk bermain di defense, koordinasinya juga bagus. Ia membantu juga Ozan Kabak untuk adaptasi lah bermain pertama kali di Premier League sebagai starter. Tidak mudah bagi dia. Walaupun dia masih muda ya usianya. Walaupun dia masih muda, pemain muda kan. Ya disinilah kita lihat bagaimana jika tidak ada komunikasi, umpan yang biasa saja itu dirty elements. Ozan Kabak coba untuk menghalau bola tersebut, right? Dari Harvey Barnes, karena menuju ke Harvey Barnes. Alisson keluar. Nah, masa tidak ada komunikasi sih? Sehingga mereka bertabrakan dan bola jatuh ke Vardy dan Vardy bisa mencetak gol. Nah, ini sayang banget nih. Karena dengan gol ini terlihat para pemain Liverpool langsung down permainannya. Mereka sulit untuk bisa create chances lagi. Ya udah, habis itu tinggal menunggu waktu saja nih.
Ya, apakah Leicester bisa mencetak gol lagi atau tidak? Karena terus Leicester membangun serangan dari counter dan at last they can score a goal dari Harvey Barnes, right? Nah, teman-teman perhatikan lagi-lagi through pass ke ruang yang kosong di pertahanan Liverpool. Ya, Kabak tidak bisa memonitor pergerakan dari Barnes and Barnes scored a wonderful goal. Dan para pemain Leicester ini pintar-pintar. Mereka tidak mau memberikan through pass atau long ball pass jika mereka tidak melihat ada pemain mereka yang bisa mengerti, bisa paham maksud mereka. Ini pemain yang akan memberikan umpan. Nah, jadi saya melihat bahwa pemahaman antara para pemain Leicester di belakang, di tengah, dan depan sama bagusnya. Beda dengan Liverpool, di depan sih bagus-bagus saja mereka create chances, tapi di tengah dan belakang, waduh, lemah banget nih. Dan saya agak kecewa juga ya dengan penampilan Thiago. Sebelum-sebelumnya saya juga pernah jelaskan bahwa pemain ini bagus nih bagi Liverpool, tapi saya kira sekarang pemain ini justru memperlamban serangan yang coba dibangun oleh Liverpool. Terlalu lama menguasai bola, too physical di saat sebetulnya itu tidak diperlukan. Ya, tapi itu adalah cara bermain Thiago yang dimana ia sukses bersama Bayern Munich kan untuk beberapa musim, menjadi juara Liga Champions musim lalu. Henderson betul pemain berpengalaman, tapi kan ia tidak berpengalaman main di center back dong. Ia adalah pemain tengah dan ia dibutuhkan untuk mendistribusikan bola dengan visinya yang bagus. Jadi saya kira bahwa Klopp punya pekerjaan rumah yang sangat berat, yakni untuk bisa membuat lini tengah Liverpool kreatif. Jika sekarang ia tetap hanya ingin mengandalkan trio Firmansyah, nah maka saya kira Liverpool bisa saja kemungkinan, ya semoga jangan, menempati peringkat nomor 6 di akhir musim kompetisi ini. Bisa jadi kan? Kenapa gak bisa? Ya jika mereka nanti kalah-kalah terus di game-game selanjutnya, mereka pasti akan diambil alih posisinya, apakah itu oleh Chelsea atau mungkin juga nanti oleh Tottenham Hotspur, kita tidak pernah tahu. So we wait, bagaimana nih kelanjutan Klopp dengan Liverpool? Ya semoga ia juga jangan dipecat ya, saya kira ia tidak akan dipecat lah. Jadi jangan samakan Klopp dengan Arteta. Kalau Arteta ini kan memang wajar lah, ia belum memberikan gelar yang berarti bagi Arsenal, kan hanya Piala FA. Tapi Klopp sudah memberikan Liga Champions, sudah memberikan English Premier League. Jadi saya kira Klopp akan tetap melatih Liverpool dan saya harapkan Liverpool bisa bangkit kembali di pertandingan-pertandingan mereka selanjutnya, mulai dari pertandingan UEFA Champions League nanti lawan Leipzig. No hate, only football, salam sepak bola.